Selamat siang pemirsa Lensa Tanggamus. Hari ini Kamis 20 Mei 2021, pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021, hasil audit BPK RI, dan paripurna penyampaian 2 buah rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Tanggamus tahun 2021 di ruang sidang DPRD Pemkab Tanggamus. Wilda Nuryanti, Lensa Tanggamus melaporkan. Hari ini, Kamis 20 Mei 2021, pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020, hasil audit BPK RI, dan paripurna penyampaian 2 buah rancangan peraturan daerah Ranperda Kabupaten Tanggamus tahun 2021 di ruang sidang DPRD Pemkab Tanggamus. Dikatakan oleh Bupati Tanggamus, Bunda Dewi Handayani, bahwasannya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan ini merupakan amanah pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan seperti yang telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Ini merupakan kali ke-6 secara keseluruhan bagi Kabupaten Tanggamus mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atau kali ke-4 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2017. Selanjutnya, target keuangan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 tersebut telah dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar 1,63 triliun rupiah atau mendapat 93,01% dari target anggaran sebesar 1,75 triliun rupiah. Pada belanja daerah Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebesar 1,42 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar 1,26 triliun rupiah atau 89,13%. Sedangkan transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan anggaran sebesar 384,3 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 379,78 miliar rupiah atau 98,89 rupiah. Dalam hal pembiayaan daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus dalam hal pembiayaan daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dari target penerimaan pembiayaan sebesar 55,66 miliar rupiah dapat direalisasikan sebesar 55,67 miliar rupiah atau sebesar 100,1%. Realisasi penerimaan ini berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar 55,66 miliar rupiah, dari koleksi Silpa sebesar 3,3 juta rupiah, sehingga pada tahun anggaran 2020 terdapat Silpa sebesar 55,6 miliar rupiah yang berasal dari sisa dana DAK, BOS, dan JKN. Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 juga telah memberikan dukungan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 yang dibagi ke dalam 1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain kait kesehatan. 2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap berjalan. 3. Penyediaan jaring pengamanan sosial atau Social Safety Net pengamal 2 buah Ranperda. Sementara dalam pembahasan paripurna yang kedua, penyampaian terkait pengamal 2 buah Ranperda oleh Wakil Bupati Tanggamus IM Syafi'i mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sehingga disampaikan nota pengantar terhadap 2 buah Ranperda yang diajukan yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang pengaruh tamaan gender dalam pembangunan daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Tanggamus, Wakil Bupati Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRD
OPD, para anggota DPRD Tanggamus, Kajari Tanggamus, Forkopimda, PLH, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten bidang pemerintahan, para kepala OPD, Kabak, Kepala Kantor, Camat Setanggamus, Abdesi, Vertikal, dan Insan Pers. Ya, terkait yang saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah Kabupaten Tanggamus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kalau catatan keseluruhan sudah yang ke-6 kali, tetapi yang 4 tahun terakhir ini yang secara berturut-turut ya, ini menjadi semangat dan juga motivasi khususnya bagi kami untuk dapat lebih menjalankan lagi tata kelola pemerintahan, kemudian juga program-program pembangunan, kemudian juga pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga dengan pelaporan keuangannya yang lebih baik ya, dan juga lebih menghadirkan pemerintahan yang good governance ya, akuntabel dan transparan. Mohon doanya ya. Sebetulnya ini adalah komitmen dari semua ya, baik dari jajaran OPD-nya ya, dan semuanya, termasuk juga kawan-kawan dari legislatif dan juga dari yudikatif ya, termasuk juga peran serta aktif daripada masyarakat. Sehingga WTP ini bukannya opini yang didapatkan ataupun diberikan kepada pemerintah daerah saja, tetapi ini adalah sebuah bentuk apresiasi ataupun penghargaan yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus.